perkampungan tua yang memang tergusur dari akar budayanya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari Menteri Investasi. Karena bagaimanapun juga perkampungan-perkampungan tua ini tentu sudah ada jauh lama sebelum adanya bahkan BP Batam. Ini menimbulkan penolakan dari warga Rempang dan akhirnya menimbulkan gejolak yang lebih besar, melibatkan banyak warga Melayu, rakyat berhadapan dengan aparat, dan akibatnya adalah banyak yang terluka. Maka dari itu kaitannya dengan investasi ini, saya berharap Pak Bahlil sesuai dengan arahan Presiden memang harus segera terjun ke sana, Pak. Menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya, melakukan sosialisasi kepada warga dengan sebaik-baiknya sehingga ekses negatif dari investasi ini bisa dicegah. Paling tidak kehadiran Pak Bahlil, harapannya adalah semua warga yang saat ini ditahan oleh aparat keamanan itu bisa dilepaskan. Karena warga memperjuangkan haknya. Dan warga-warga yang terluka juga bisa diobati atas biaya dari negara. Untuk warga-warga di 16 perkampungan tua, harapannya perlakuannya berbeda dengan warga-warga pendatang baru yang juga berkepentingan karena dia juga tergusur dari investasi ini. Sehingga ada perlakuan berbeda yang lebih fair, yang lebih beradab terhadap warga-warga asli dari 16 perkampungan tua. Dan seperti dikatakan Pak Andre tadi, mungkin ini bisa dilaporkan hasilnya kepada kami yang ada di Komisi 6. Pada siang hari nanti, kita juga akan bertemu dengan Kepala BW Batam, dan kita juga akan minta bahwa BW Batam juga berperan. Jangan semata-mata hanya investasi saja yang kemudian merugikan masyarakat. Hal ini gini ya, kalau saya punya tim sekarang lagi di lapangan. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Dugaan saya, tapi jangan kita seuzon dulu. Dugaan saya, yang pertama karena memang sosialisasinya yang berjalan baik, harus diakui. Dan kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung. Ya, itu memang tanggung jawab sebagai menteri yang dari anak kampung. Saya akan dengan waktu saya turun itu pun saya sempat ditemui oleh rakyat, ya demo-demo kecil-kecilan lah, tapi saya temui mereka. Tapi baik kok orang, insya Allah kalau kita ngomong baik-baik, insya Allah mereka juga punya hati kok. Mereka juga ngomong baik. Nah, itu satu, komunikasi yang kurang bagus. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ini perusahaan, ini wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur aja di dalam ini, di mana izin itu setelah ditenggarai, diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur, maka kemudian dicabut Pak Ketua. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat. Saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa? Mengimbangi Singapura. Saya mau tanya apa sih yang terjadi sekarang? Bukan saja. Oh. Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana ada aja. Sebagai mantan aktivis, sebagai judulnya Pak Nusron, kita diajari biasanya kalau meminum air putih yang merah, kita tidak tanya kenapa dia merah. Tapi Pak Nusron punya ajaran adalah ada apa itu? Racun atau pemanis? 100 juta mah. Saya mencoba untuk memakai analisa itu dalam konteks ini. Jaminan imam mah. Jadi, menurut saya, dan ini sudah viral loh, ada bule
yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Balik ke lembu dia sama kayak. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia boleh ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. 50, 100. Jadi menurut saya ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Jadi menurut saya ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urus investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah, kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri, senior-senior saya, akan membantu untuk menyelesaikan hal ini. Saya yakinkan bahwa memang juga ada, tadi disampaikan oleh Pak Rafli tadi menyangkut dengan urusan di lapangan itu. Memang benar Pak, kebahagiaan ini kalau kita mencari kebahagiaan hakiki itu, ya saya tidak tahu ya mendefinisikan kebahagiaan ini. Kadang-kadang kita punya duit juga belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan pada jabatan. Bapak-bapak ini kan semua belum tentu bahagia tiap hari nih. Kayak saya ini, saya menteri, bapak anggota DPR, emang tiap hari kita bahagia? Nggak juga. Jadi kalau mau pakai standar kebahagiaan seperti apa, bingung saya. Jadi itu menyangkut dengan Batang, dan insya Allah kalau saya sudah turun ke lokasi Pasar Muji, mohon maaf tidak bisa saya turun sore ini, karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden untuk meninjau pabrik LG baterai sel yang sudah produksi di Kerawang, Jawa Barat, Pak Andre. Ini sudah trial error ya, sudah trial error, ya, sudah production sudah kan? Sudah production yang insya Allah akan sudah bisa dijual itu di awal tahun depan. Oh, nanti setelah Pak Presiden datang baru saya akan pimpin langsung. Kemarin saya ke Lotte, mana tadi dari apa ini Pak Banten.